Hai, hari ini kita akan melakukan Q&A. Lebih dari 1 tahun, aku nggak pernah lagi melakukan Q&A atau tanya jawab boy. Dan di video kali ini, aku akan menjawab semua pertanyaan kalian yang sering muncul di kolom komentar. Pertanyaan pertama, kapan 1 juta subscriber like? Mudah-mudahan di tahun ini kita tembus 1 juta subscriber. Dan aku bakalan konten setiap hari supaya bisa tembus 1 juta subscribers di tahun ini. Pertanyaan berikutnya, Bang, saat menjelajah di hutan apakah pernah melihat binatang buas? Pernah banget boy. Jadi pada saat kami survival kemarin, kami jumpa dengan harimau. Ceritanya begini, kami pernah menjelajahi suatu hutan dan kami tiba-tiba bertemu dengan harimau. Dan yang kami lakukan adalah diam. Dia juga diam, kami tetap diam. Dan dia langsung melanjutkan perjalanannya boy. Dan kita tidak diganggu karena kita tidak mengganggu. Pertanyaan berikutnya, Pardia doa bang, bahasa Indonesianya orang mana bang? Aku orang Dolok Sanggu, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Pertanyaan berikutnya, Bang, makanan paling enak di hutan apa? Makanan paling enak menurut saya di dalam hutan adalah daging ayam hutan. Pertanyaan berikutnya, suka menjelajah dari umur berapa bang? Sebenarnya, sejak kecil aku udah suka berpetualang. Suka menjelajah ke dalam hutan sejak umur 11 tahun. Pertanyaan berikutnya, udah pernahkah berpetualang sama flowers? Kita udah pernah berpetualang sama flowers, tapi pada saat syuting, mereka nggak ikut boy, karena mereka malu. Pertanyaan berikutnya, Bang, jika hutan tidak menyediakan hewan dan kita terjebak lalu kita lapar, apa yang akan kita lakukan? Berburu makan makanan liar seperti tumbuh-tumbuhan yang dapat dikonsumsi boy. Bang, udah nikah belum? Aku belum nikah boy, masih muda, masih umur 20 tahun. Bang, coba makan seafood boy. Seafood tidak terlalu enak dimakan, tapi bisa juga dimakan, tapi tidak enak. Pertanyaan berikutnya, suka nge-YouTube bro? Udah pasti suka banget nge-YouTube, suka banget. Pertanyaan berikutnya, ada VBK bang? Nama Facebook kita Roha Penjelajah. Kalau kalian mau follow, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. No. Pertanyaan berikutnya, binatang apa yang udah pernah dapat lihat? Binatang yang pernah kita jumpa di dalam hutan sudah banyak, termasuk harimau, babi hutan, rusa, ayam hutan, terenggiling, dan masih banyak lagi hewan-hewan yang kita jumpa di dalam hutan. Pertanyaan berikutnya, kalau tidak ada tumbuhan makanan di dalam hutan, apakah kita bisa berburu? Tentu saja bisa. Pertanyaan berikutnya, pernah digigit ular nggak bang saat di hutan? Dan kalau pernah, apa yang pertama kali abang lakukan? Pertanyaan bagus. Aku pernah digigit ular di dalam hutan. Dan yang pertama aku lakukan tidak panik. Yang kedua, aku mengambil garam dari ranselku. Aku oleskan ke bagian yang luka supaya bisanya keluar, supaya tidak gatal boy. Walaupun ular yang tidak berbisa menggigit kita, kalau kita biarkan, itu bisa menyebabkan infeksi atau gatal-gatal boy. Pertanyaan berikutnya, Bang, tiap hari di hutan gak gatal kah? Walaupun kita sering survival ke dalam hutan, kita jarang gatal-gatalan boy. Karena kita melakukan aktivitas dengan baik, pakai sarung tangan. Kalau kita kena ulat bulu di sini, kita mengambil tumbuh-tumbuhan yang mungkin bisa menyembuhkan gatal-gatal tersebut. Seperti yang kita bahas di video short kita. Pertanyaan berikutnya, Bang, tutor menjadi survivor. Tutor menjadi survivor itu sangat gampang. Yang pertama, kita pergi dulu ke hutan. Kita bertahan hidup selama sehari di sana tanpa membawa makanan. Tapi terlebih dahulu, kita harus belajar dari konten kreator lainnya atau survivor lainnya, mengenal makanan liar yang ada di dalam hutan. Seperti tumbuh-tumbuhan yang aman dikonsumsi, dan cara mengambil hewan yang dapat dikonsumsi. Bang, cara mengetahui jalan ketika tersesat di hutan bagaimana? Tolong jawab. Ini salah satu pertanyaan yang sering banget muncul di kolom komentar. Dan di video kali ini aku akan menjawab. Jadi apabila kita tersesat di dalam hutan, tidak menemukan jalan pulang, kita dapat pergi ke dataran tinggi. Kalau kita sudah berada di dataran tinggi, kita lihat dari sana, apakah ada pemukiman yang dekat atau sawah yang dekat. Kalau tidak ada, kita pergi ke sungai, kita mencari sungai. Kalau kita ketemu sungai kecil, kita ikutin jalurnya sampai ke bawah terus-menerus, bakalan ketemu sungai besar. Dan kalau kita ketemu sungai besar, kita ikutin terus ke bawah, bakalan ketemu sawah atau jembatan.
atau jejak para pemancing. Dan kita dapat mengikuti jalannya, dan sampai ke pedesaan kita bertanya kepada Pak RT, dan kita dapat pulang ke rumah kita atau ke tempat kita. Pertanyaan berikutnya, Bang, setiap bikin konten bawa tim atau cuma sendiri? Pada saat kita survival ke dalam hutan, aku membawa tim 3 orang, 1 kameramen, 1 aku, dan 1 manajer kita, boy. Kami ada 3 orang, dan yang paling sering aku tampilkan di layar kameramen. Kalau manajerku tidak mau ditampilkan di kamera. Awal mulanya YouTube mengalami kendala apa, Bang? Pernah gak mengulang buat akun YouTube? Semisal kena blok akun YouTube-nya, kita pernah dibanet oleh YouTube, boy. Ceritanya begini, aku pernah mengupload konten yang tidak pantas diupload di YouTube, sehingga akun kita kena blokir. Dan aku berusaha untuk mengajukan bandingkan, sehingga akun YouTube kita pulih, tapi tidak monetize lagi, tidak menghasilkan dolar lagi. Sehingga aku membuat konten lagi, membuat konten setiap hari. Dalam waktu 2 minggu, kita monetize dan bisa menghasilkan dolar lagi. Pertanyaan berikutnya, daerah mana tinggalnya, Bang? Aku tinggal di Sumatera Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Dolok Sanggul. Pertanyaan berikutnya, berapa bersaudara, Bang? Kami ada 6 bersaudara dan laki semuanya, Bang. Tidak ada cewek. Pertanyaan berikutnya, kapan ke rumah, Bang? Jadi ceritanya begini, kami itu syuting 3 hari seminggu. Kami syuting 3 hari di dalam hutan, lalu pulang ke rumah. Hari-hari berikutnya kami editing. Dan pada saat kami syuting di dalam hutan, semua video setiap hari telah kami jadwalkan masuk ke dalam semua media sosial kami. Kalau boleh tahu makanan favorit Abang apa? Makanan favoritku mie goreng sama bakso, boy. Itu salah satu makanan favoritku. Sederhana tapi enak banget. Hal dasar yang harus dilakukan kalau kehabisan bahan makanan dan air di hutan. Yang pertama kita lakukan apabila kita kehabisan stok makanan yang ada di ransel, kita mencari tumbuh-tumbuhan yang dapat dikonsumsi di dalam hutan. Kalau tidak ada tumbuhan yang dapat dikonsumsi di dalam hutan, itu bukan hutan namanya, boy. Di dalam hutan itu sangat banyak makan makanan liar. Seandainya tidak ada, kita dapat berburu ikan, berburu hewan yang dapat kita konsumsi. Makanan pengganti nasi di dalam hutan bisa dikatakan tumbuh-tumbuhan karbohidrat seperti embut palam yang pernah kita bahas di video short kita, dan masih banyak lagi tumbuh-tumbuhan karbohidrat yang ada di dalam hutan untuk pengganti nasi. Ada juga yang bertanya begini, lu sebenarnya ngapain sih ke hutan? Kok cuma survival doang? Emangnya bisa lu hidup dari sana, katanya. Gini, boy, aku kan konten kreator, penyalur konten di semua media sosial, sehingga media sosial membayarku dengan dolar. Pom. Aku telah menjawab beberapa pertanyaan kalian yang sering muncul di kolom komentar. Semoga kalian semuanya suka dengan kontenku. Aku Roha Penjelajah, lestarikan alam supaya alam tidak marah terhadap kita. Salam lestari.